Hai viewers, kembali lagi bersama saya Dian Atika. Di news update kali ini datang berita tentang rekonstruksi pembunuhan dua warga Jambi di Jalan Bali, ungkap terdapat 23 adegan. Personel Satreskrim Polresta Bengkulu telah melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan dua warga Provinsi Jambi, WI dan EZ di Jalan Bali, Kota Bengkulu. Kegiatan yang berlangsung pada 10 Oktober 2024 ini mengungkapkan sebanyak 23 adegan yang memperlihatkan kronologi pertemuan antara tersangka dan korban hingga terjadinya aksi kekerasan yang menyebabkan kematian. Kasat Reskrim Polresta Bengkulu AKBP Mulyo Hartono melalui KBO Reskrim Ibda Eko Warsono menjelaskan bahwa rekonstruksi ini penting untuk meyakinkan Jaksa Penuntut Umum JPU atas perbuatan dua tersangka. Sudah dilakukan rekonstruksi kejadian pembunuhan di Jalan Bali 6 September 2024 lalu. Salah satu tujuannya untuk meyakinkan dari pihak JPU terhadap perbuatan yang dilakukan tersangka. 23 adegan diperagakan mulai dari pertemuan pelaku dan korban sampai terjadinya pembunuhan. Rekonstruksi tersebut memperlihatkan bagaimana dua tersangka RN dan AN sempat dianiaya terlebih dahulu oleh korban sebelum mereka membela diri. Korban EZ menjadi yang pertama terjatuh setelah tertusuk di bagian paha dan mengalami pendarahan yang hebat. WI yang tidak terima rekannya terluka berusaha membalas dengan menikam RN 3 kali, namun lukanya tidak dalam. Situasi semakin memanas ketika RN berhasil merebut pisau dari WI dan membantingnya ke jalan beraspal. Emosi RN yang memuncak membuatnya melakukan penusukan di bagian mata dan pipi WI disusul AN yang turut melukai kaki WI. Pada adegan ke-19, tersangka RN berhasil menusuk mata dan pipi kanan korban. Penasihat hukum tersangka Puspa Irwan SH menyatakan akan berusaha sebaik mungkin untuk membela kliennya di persidangan dengan fokus pada pembelaan diri. Kasus ini bermula pada 6 September 2024 ketika korban Wahyudi menggunakan aplikasi Kencan untuk mencari wanita. Setelah berkomunikasi dengan NA warga Bengkulu Tengah, mereka bersepakat untuk bertemu dengan tarif Rp400.000. Namun, setelah uang diberikan, transaksi dibatalkan ketika NA pergi membeli rokok dan melarikan diri dengan uang korban. Merasa tertipu, Wahyudi memanggil teman-temannya untuk menuntut kembali uangnya. Pertemuan dengan NA diatur kembali menggunakan aplikasi lain, dan kali ini Wahyudi bersama dengan 8 temannya menghadapi NA serta 4 temannya di Jalan Bali. Pertemuan tersebut berujung pada perkelahian yang melibatkan senjata tajam hingga tewasnya Eza Syafandi dan Wahyudi. Setelah perkelahian, para pelaku melarikan diri termasuk NA yang mengalami kecelakaan fatal di Jalan Kelurahan Sukamerindu saat berusaha kabur. Dan NA meninggal seketika akibat luka parah di kepala. Kedua tersangka yakni RN dan AN masing-masing berasal dari Kelurahan Lingkar Barat dan Tanah Patah. Mereka kini dijerat dengan pasal 338 dan pasal 354 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Kasus ini akan terus bergulir di meja hijau dengan pembuktian yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran seputar tindakan pembelaan diri yang dilakukan para tersangka. Oke viewers, itulah news update hari ini. Jangan lupa untuk selalu simak news update selengkapnya hanya di Rakyat Bengkulu This Way. Saya Dian Atika pamit undur diri dan sampai jumpa.